Ini adalah bagian kedua dari kisah pendakian saya ke Gunung Gede. Di bagian kedua ini, saya akan menceritakan pengalaman saya solo hiking. Setelah selesai menyantap sarapan pagi, kami pun menunggu waktu menunjukkan pukul 10 pagi untuk melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Berbekal ilmu yang sudah ia kuasai saat membuka kopi shop dulu, Roland pun membuat secangkir kopi yang sudah ia bawa dari rumah beserta alat-alatnya. Ini momen yang sangat pas karena di dalam tenda ini sangat dingin, guys. Waktu pun menunjukkan pukul 10 pagi. Dan ternyata badai pun tidak kunjung reda. Akhirnya teman-temanku kehilangan niatnya untuk sampai ke puncak. Hanya tersisa saya dan Roland. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan dan diantar oleh teman-teman dari Surya Kencana. Perjalanan pun kami mulai. Oh iya teman-teman, sekedar mengingatkan, ini adalah video kedua dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan belum nonton video yang pertama, lebih baik ditonton dulu supaya tidak bingung dengan alur ceritanya. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan juga subscribe channel ini ya. Bantu support terus channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan banyak edukasi dan juga hiburan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Sebelum mencapai ke puncak, kami pun harus melewati dulu savana Surya Kencana sekitar 30 menit untuk sampai ke kaki gunung puncak Gunung Gede. Nah, di Surya Kencana ini kami dipaksa untuk membelah badai. Dari sini juga terlihat jelas ya derasnya badai itu seperti apa. Tapi jika dilihat dari kamera mungkin terlihat biasa saja. Tapi kalau dilihat secara langsung, jarak pandang itu hanya sekitar 1 meter. Karena diselimuti oleh kabut dan juga hujan yang deras. Untungnya saya membawa kacamata dan mengenakannya. Kalau tidak, mungkin mata saya sudah merah semua. Karena arah angin tepat sekali mengarah ke seorang pendaki. Beberapa kali saya pun bertanya kepada pendaki lain yang berpapasan dengan saya, apakah mas-masnya ini baru turun dari puncak? Dan ternyata tidak. Mereka hanya ingin pulang karena mereka mendirikan tenda di Surya Kencana dan hancur diterbangkan oleh badai. Sebelum menuju ke puncak, kami pun berniat untuk mengambil air untuk persediaan di perjalanan, yaitu di salah satu sumber mata air di Surya Kencana ini. Kami pun melihat beberapa orang yang menuju ke arah yang sama. Lalu saya pun bertanya. Ternyata tujuan mereka juga mengambil air di mata air Surya Kencana ini. Kebetulan sekali, dan kami pun berjalan bersama. Akhirnya kami pun sampai di mata air Surya Kencana. Tapi sayang sekali, air di sini terlihat keruh karena dialiri oleh air hujan yang turun dari atas bukit dan tercampur oleh tanah. Nah, abis dari ngambil air tadi, gue sama Roland langsung lanjut lah nerjang badai lagi ke jalur pembuka ke puncak itu. Nah, abis ngelewatin Surya Kencana pasti kan kita ketemu nih jalur mau ke puncaknya itu di mana. Di situ nggak langsung naik, itu ada drama dulu, gue sama Roland drama dulu ya tentang
pemantapan hati lah, gimana nih, jadi nggak gitu. Roland sendiri kan udah ngakuin lah kalau dia itu nggak kuat gitu, tenaganya udah habis, dia cuma bisa buat turun doang gitu, kalau buat naik ke ini nggak bisa lagi katanya gitu. Sedangkan gue bukan egois ya, tapi gimana ya, menurut gue ini udah tanggung banget sih, dikit lagi gitu. Dia nyaranin PR-in aja, nanti kita kesini lagi berdua main cepet gitu. Tapi kalau gue sendiri, gue nggak mau kayak gitu. Kalau menurut gue kalau udah kesini sekali, gue nggak mau kesini lagi gitu, gue harus nyampe puncak gitu. Akhirnya ada pendaki yang turun, terus gue nanya gimana kondisi di atas gitu. Nah katanya ya masih badai, walaupun mau nyampe atas juga nggak bakalan dapat apa-apa gitu, tapi katanya rame gitu. Nah itu masih udah bikin gue semangat lagi gitu, wah ternyata masih ada orang yang bisa gitu. Terus gue minta saran dari Roland, kebetulan dia kan udah sering kesini ya, gimana kalau misalkan gue solo gitu. Kata dia ya itu terserah lu, kalau lu kuat ya silahkan gitu, tapi kalau lu sampai jam 2 belum balik ke tenda, gue mau bocah turun gitu. Semua barang lu gue bawa, ntar nunggu di base camp, kalau nggak ketemu di jalan gitu. Dan akhirnya gue pun tetap sama pendirian gue tetap berangkat naik ke atas sendiri. Terus gue minta, ibaratkan doa lah ke si Roland gitu, Lan gimana gitu. Gue minta doanya semoga bisa sampai di atas dan pulang lagi ketemu sama teman-teman lagi dengan keadaan selamat gitu. Setelah itu gue jalan sendiri lanjut. Itu sisa videonya ada di samping. Oke. Setelah berpamitan, saya pun melanjutkan pendakian sendirian. Di tengah-tengah perjalanan, saya pun mulai berpikir yang aneh-aneh tentang, wah ini sampai nggak ya. Pikiran itu udah kacau banget sih. Tapi setiap kali ngeliat pendaki yang turun, selalu disemangatin, dan itu yang membuat saya semangat. Saya pun melanjutkan pendakian dengan ritme 10 menit jalan, 1 menit istirahat. Dan tidak lupa saya menggunakan stopwatch atau waktu dari awal naik sampai ke puncaknya. Jadi biar saya tahu nih berapa menit kira-kira dari bawah sampai ke puncak, supaya tidak ada lagi menduga-duga, apalagi bertanya-tanya ke teman-teman yang selalu dibohongi. Setelah perjalanan panjang dan beberapa kali berhenti, akhirnya saya pun sampai ke puncak Gunung Gede sendirian. Widih, keren banget sih rasanya sih. Ternyata di atas banyak Indomaret guys. Tapi ya tetap di atas memang tidak terlihat apa-apa ya, karena semuanya tertutup kabut. Tapi hujannya sudah berhenti atau badainya sudah berhenti. Intinya dari pendakian itu saya tidak hanya mengincar view ya atau apa yang ada di atas sana, tapi menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Itu adalah tujuan saya. Alhamdulillah saya bisa sampai di puncak dengan selamat. Rasanya senang sekali sih. Dan saya hanya membutuhkan waktu 43 menit dari bawah puncak Gunung Gede sampai ke puncaknya. Widih, ini sih emang saya yang mainnya cepet ya. Jadi 10 menit jalan, 1 menit istirahat. Jadi ya kelihatan cepet gitu. Keren. Hehe. Setelah puas berada di puncak, saya pun langsung turun karena saya tidak diberikan banyak waktu oleh teman-teman. Takutnya ditinggalin, makanya saya langsung buru-buru turun. Dan saya pun kembali
menggunakan stopwatch dari puncak sampai ke Surya Kencana. Dan benar saja, saya hanya membutuhkan waktu 20 menit. Hanya membutuhkan waktu 20 menit dari atas puncak Gunung Gede sampai ke bibir Surya Kencana. Waduh, ini sih tinggal dibagi dua ya. Tapi emang saya lari sih, dari atas itu saya lari. Wow, ternyata nggak sampai 20 menit ya, 18 menit malah. Saya lari itu dari puncak sampai ke bawah. Itu juga kondisi badai, tapi saya tetap lari. Mungkin kalau kering itu bisa lebih cepat. Ya, yang terpenting adalah keselamatan ya. Alhamdulillah banget bisa sampai ke bawah lagi dengan selamat gitu. Karena jas hujan yang saya pakai sebelumnya itu tampes, diterpa badai, itu sampai tembus ke dalam-dalam baju. Jadi saya ganti jas hujan yang punya teman saya, dititipin di tas saya kebetulan, jadi saya pakai aja. Terlihat jelas ya teman-teman, kondisi pemandangan di Surya Kencana ini masih berkabut, tetapi sudah tidak hujan badai seperti yang awal berangkat, hanya gerimis kecil, tapi pemandangan masih tertutup. Saya pun melanjutkan perjalanan menuju tenda untuk menemui teman-teman. Gimana ya, bangga banget sih rasanya. Dari 8 orang, cuman saya sendiri yang bisa berhasil sampai ke atas. Ya, ini untuk pengalaman pribadi saya sih. Dan pelajaran juga gimana rasanya solo hiking itu, dan berkenalan dengan orang-orang baru di jalur. Saya pun banyak berkenalan dengan orang-orang di jalan hanya karena ingin meminjam korek. Jadi saya bawa rokok tapi nggak bawa korek, jadi otomatis saya harus pinjam ke orang-orang. Dan itu pun bisa menambah saudara. Kabutnya bisa lihat sendiri kan. Inilah kondisi Surya Kencana saat itu. Kabutnya ada di belakang saya, tebal banget guys. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mau mengajak saya ke sini. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil di sini dan bisa saya bagikan di tempat ini. Sampai di sini video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.